Hai guys, welcome to chemistry class. Kami dari kelompok 7 mata kuliah metabolisme dan informasi genetika dengan dosen pengampu Bapak Indarto SSI MSc. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama kelompok 7, yaitu beranggotakan saya sendiri Wulan Amalia, kedua Yuliata Mercy Limbong, ketiga M. Hoirul Anam, keempat Mona Lisa Wedyaprani, kelima Nia Natalia Angelina, dan terakhir Agung Abdul Aziz. Di sini kami akan membahas hal yang sangat menarik nih, yaitu apa sih? Oke, cus kita langsung ke materinya. Apa itu jalur anaplerotik? Jalur anaplerotik adalah serangkaian reaksi metabolik yang bertujuan untuk memasukkan prekursor metabolit ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs untuk mempertahankan siklus tersebut. Yang dimana jalur ini sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan sel terhadap molekul-molekul seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa untuk produksi energi dan biosintesis. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan reaksinya, siapa sih penemu jalur anaplerotik ini? Wah, ternyata ada dua orang ilmuwan hebat yang berkontribusi dalam penemuan reaksi jalur anaplerotik ini. Yang pertama ada Carl Neuberg. Beliau adalah seorang ilmuwan biokimia asal Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu biokimia pada awal abad ke-20. Carl Neuberg dikenal sebagai bapak kimia modern, dan penelitian terkenal yang ia lakukan yaitu contohnya kelarutan dan transportasi dalam sel, kimia karbohidrat, fotokimia, dan pengklasifikasian berbagai jenis fermentasi. Ia juga merupakan pionir dalam studi kimia asam amino dan enzim. Lalu yang kedua ada Sir Hans Kornberg. Beliau adalah seorang ilmuwan biokimia yang dikenal karena kontribusinya dalam pemahaman tentang metabolisme seluler dan siklus Krebs. Ia terkenal atas penemuannya yaitu siklus glioksilat bersama Hans Krebs, dan ia juga merupakan pionir yang mengidentifikasi inti dari reaksi metabolik. Oke, karena kita sudah tahu nih penemu dari reaksi jalur anaplerotik ini, maka kita langsung cus yuk ke tahapan reaksinya. Pada reaksi jalur anaplerotik ini terdapat 4 tahapan reaksi. Apa aja sih tahapan reaksinya? Yang pertama pada tahap 1 yaitu pirufat karboksilase. Pada tahap ini pirufat akan diubah menjadi oksaloasetat dengan enzim pirufat karboksilase, di mana struktur pirufat CO3 akan melepas atom oksigen, lalu COO- akan menyerang CO2 dan terbentuklah H2O, di mana reaksi tersebut menggunakan energi dari ATP yang dikatalisis oleh pirufat karboksilase dan menghasilkan oksaloasetat plus fosfat inorganik plus ADP. Kemudian masuk pada tahap kedua yaitu PEP karboksilase. Pada tahap ini gugus fosfat pada fosfoenol pirufat akan lepas dan diserang oleh HCO3- menggantikan posisi fosfat yang lepas, di mana reaksi tersebut dibantu dengan katalis atau enzim PEP karboksilase yang akan menghasilkan oksaloasetat plus fosfat inorganik. Lalu pada tahap ketiga yaitu PEP karboksikinase. Pada tahap ini gugus fosfat akan lepas dan digantikan oleh CO2, sementara fosfat yang lepas akan ditangkap oleh GDP, di mana reaksi ini dikatalis oleh PEP karboksikinase yang menghasilkan oksaloasetat plus GTP. Dan terakhir pada tahap keempat yaitu enzim malik atau malat. Pada tahap ini yaitu mengubah pirufat menjadi malat dengan bantuan enzim malat sebagai katalis, di mana enzim ini akan melakukan karboksilasi reduktif dengan menggunakan NADP sebagai kofaktor dan menghasilkan malat. Itulah 4 tahapan reaksi jalur anaplerotik, yang dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 siklus utama yaitu jalur pirufat karboksilase dan PEP karboksikinase, yang dimana pada 2 siklus utama tersebut sama-sama menghasilkan oksaloasetat, dengan hasil siklus lainnya yaitu menghasilkan malat dan juga GTP. Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa jalur anaplerotik adalah serangkaian reaksi metabolik yang mengisi kembali senyawa-senyawa intermediate dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs untuk mempertahankan keseimbangan metabolik. Nah, itulah penjelasan tentang apa sih sebenarnya jalur anaplerotik itu. Pembahasannya sangat menarik bukan? Di jalur anaplerotik berkelana, mengisi tangki tak pernah kering lunak, bikin senyawa jalurnya terbentang, mempertahankan siklus tiada renggang.
Setelah presentasi selesai terucap, ide dan gagasan kita telah diutarakan. Semoga wawasan yang telah dipaparkan menjadi terang bagi semua yang memperhatikan. Saya, Wulan Amalia, mewakili teman-teman dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih and see you!